Namanya Iza. Usianya 18 tahun. Dia adalah seorang siswi kelas 12 di salah satu SMA negeri di kota Jombang. Sejak dulu, dia memiliki mimpi dan keinginan untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri yang ada di luar kota. Namun, keinginannya itu tidak didukung oleh ayahnya karena suatu alasan. Hari-hari Iza selalu diwarnai dengan percekcokan dengan ayahnya. Sampai suatu ketika, ia sudah benar-benar lelah dengan percekcokan tersebut dan memutuskan untuk pergi ke seorang konselor untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Silakan duduk, Mbak. Baik, Bu. Bagaimana perjalanannya tadi? Lancar, Mbak? Alhamdulillah, Bu, lancar. Sepertinya kita baru pertama kali bertemu ya, Mbak. Boleh Mbaknya memperkenalkan diri dulu? Baik, nama saya Iza. Saya berumur 18 tahun. Oh iya, Mbak Iza sekarang sedang sekolah atau kuliah? Sedang sekolah Bersekolah di mana ya, Mbak Iza? di SMAN 1 Jombang. Oh iya, karena kita baru pertama kali bertemu, jadi saya juga akan memperkenalkan diri saya dulu ya, Mbak. Iya, Bu. Baik, Mbak, perkenalkan nama saya Setiana Dwi dan umur saya 25 tahun. Sebelumnya, apakah Mbak Iza sudah pernah berkonseling untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Iza? Belum, Bu. Baru pertama kali. Jika Mbak Iza baru pertama kali berkonseling, saya akan memberitahu Mbak Iza bahwa Mbak Iza bisa menceritakan semua masalah yang Mbak Iza hadapi tanpa takut masalah tersebut akan diketahui oleh orang lain. Karena di dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Baik, Bu. Jadi, apa masalah yang membuat Mbak Iza harus datang ke sini? Saya mempunyai konflik dengan ayah saya, Bu. Beliau selalu memaksakan kehendaknya, sehingga saya malas di rumah dan memilih untuk pergi dari rumah. Apa yang sebenarnya ayah Mbak lakukan sehingga Mbak Iza ini merasa kalau ayah Mbak Iza memaksakan kehendaknya? Ayah saya selalu memaksa saya untuk seperti ini, seperti itu. Tetapi beliau itu tidak pernah bertanya kepada saya, sebenarnya bagaimana sih kemauan dan pendapat saya. Apa yang Mbak Iza rasakan ketika ayah Mbak Iza melakukan hal itu? Saya merasa kalau apa yang saya inginkan dan lakukan selalu salah di mata saya. Saat ini Mbak Iza sangat kecewa dan sedih. Benar, Bu, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Lalu apa yang Mbak Iza inginkan sekarang? Saya ingin ayah saya mendengarkan dan memahami apa yang sebenarnya saya inginkan dan tidak memaksakan kehendaknya lagi. Saya ini ingin kuliah di PTN di Kota Malang, tetapi ayah saya tidak mengizinkan dan memaksa saya untuk berkuliah di PTS Jombang. Saya tidak diperbolehkan berkuliah di luar kota. Baiklah, saya akan mencoba membantu Mbak Iza untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan memberikan terapi gestalt menggunakan teknik empty chair atau teknik kursi kosong. Apakah Mbak Iza bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Sebelum itu saya akan menjelaskan ya Mbak bagaimana teknik empty chair itu. Jadi nanti Mbak Iza akan memerankan dua tokoh, yakni Mbak Iza sendiri yang duduk di sebelah sini dan memerankan ayahnya Mbak Iza berpindah duduk di sebelah sini ya Mbak. Baik, Bu. Bisa kita mulai sekarang? Baik, bisa, Bu. Baiklah Mbak Iza, bisa duduk dengan posisi yang nyaman dan rileks ya. Sekarang Mbak Iza bisa menutup mata Mbak Iza. Sekarang saya meminta Mbak Iza untuk memutar kembali peristiwanya, apa saja yang Mbak Iza alami, sehingga Mbak Iza ini mengatakan bahwa Mbak Iza berkonflik dengan ayah Mbak Iza. Kalau Mbak Iza sudah mengingat dan menemukan momen-momen peristiwanya, saya ingin Mbak Iza untuk menunjukkan secara detail persisnya itu seperti apa.
kata-kata ayah Mbak Iza itu bagaimana, gesturnya, dan apapun yang ayah Anda sampaikan kepada Anda. Mbak Iza bisa berpindah posisi ke sini berperan sebagai ayah Mbak Iza. Silahkan. Baiklah, sekarang Mbak Iza berperan sebagai ayah Mbak Iza ya. Katakan apa yang sering ayah Mbak Iza katakan kepada Mbak Iza yang sedang duduk di sana. Bayangkan dan putar kembali peristiwanya. Bayangkan Mbak Iza sedang melihat sosok diri Mbak Iza sendiri yang di sana. Dan sekarang Mbak Iza ini menjadi ayah Mbak Iza. Oke Mbak, apakah Mbak Iza sudah mengingat kalimat-kalimat yang diucapkan ayah Mbak Iza? Gestur-gesturnya bagaimana? Dan silakan sampaikan kepada diri Mbak. Gak usah sekolah jauh-jauh. Lihat tuh tetangga kita, sekolah tinggi-tinggi, sekarang jadi pengangguran. Dan kamu juga malah ingin kuliah di Malang, jauh. Mau makan apa kamu di sana? Kalau kamu kuliah di Malang, ayah nggak mau bayarin kuliah kamu. Itu yang disampaikan. Yang paling saya ingat sih, Ketika ayah Mbak Iza mengatakan seperti itu, berpindahlah ke sini dan jawablah perkataan ayah Mbak Iza seperti yang Mbak Iza katakan ketika itu terjadi. Silakan Mbak Iza. Ada ayah Mbak Iza di sini, lalu sampaikan apa yang dulu Anda katakan saat itu terjadi. baiklah kalau ayah tidak mau membiayai kuliah saya. Tapi izinkan saya untuk berkuliah di PTN luar kota meskipun tanpa biaya dari ayah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan kepada ayah Mbak Iza? Tidak ada, Bu. Saya tahu ayah saya dia terlalu keras dan kekeh. Oke, ketika Mbak Iza menyampaikan itu, apa jawaban ayah Mbak Iza? Silakan Mbak Iza pindah ke sini. Lalu utarakan bagaimana jawaban ayah Anda saat itu terjadi. Terserah mau kamu apa. Mulai dari sekarang, ayah nggak mau ngurus kamu lagi. Sudah? Iya, Bu, sudah. Itu yang paling saya ingat dan masih banyak lagi. Oke, sekarang pindah ke sana lagi ya Mbak. Apa yang Mbak Iza sampaikan ketika ayah Mbak Iza berkata seperti itu? Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya langsung lari ke kamar. Apa yang sebenarnya ingin Mbak Iza sampaikan tetapi tidak tersampaikan sehingga membuat Mbak Iza langsung lari ke kamar? Kenapa ayah tidak bertanya alasan saya ingin berkuliah di PTN? Kenapa justru langsung melarang saya dengan cara yang kasar? Padahal Mbak Iza ini ingin ditanyai ayah ya, kenapa kok memilih PTN? Seharusnya beliau bilang, dan saya juga tidak tahu harus tanya bagaimana. Tiba-tiba langsung dimarah-marahin. Berarti sebenarnya Mbak Iza ini ingin ayah Mbak Iza mengatakan hal itu. Sekarang Mbak Iza bisa pindah ke sini lagi. Sekarang posisi Mbak sebagai ayah Mbak Iza ya. Coba sekarang katakan kepada diri Mbak di sebelah sana, apa alasan ayah Mbak Iza melarang Mbak Iza untuk kuliah di luar? Mbak Iza sebagai anak perempuan dilarang kuliah di Malang, jauh dari rumah. Mbak Iza ingin tahu kenapa kan? Tapi ayah tidak menyampaikan itu. Coba sekarang Mbak Iza jadi ayah dan sampaikan alasannya. Ini ayah Mbak Iza dan di situ Mbak Iza. Ayah Mbak Iza lagi ngomong kepada Mbak Iza. Coba sampaikan. Mengapa Bapak melarang kamu kuliah di Malang? Karena Bapak ini nggak mau jauh dari kamu, nak. Kamu adalah anak satu-satunya ayah. Ayah nggak pengen jauh dari anak ayah. Itulah alasan ayah kenapa ayah melarang kamu kuliah di Malang. Baik Mbak Iza bisa pindah ke sana. Tadi Mbak Iza sudah mendengar apa alasan ayah Mbak Iza melarang berkuliah di Malang. Apa tadi? Ayah nggak mau jauh dari anak satu-satunya. Sekarang apa yang Mbak Iza pahami tentang kerasnya sikap ayah Mbak Iza yang melarang Mbak Iza untuk berkuliah di Malang? Setelah Mbak tahu alasan yang sebenarnya, lalu apa yang ingin Anda sampaikan? Sebenarnya ayah sayang pada saya, tapi ayah tidak bisa menyampaikan
bahwa yang sebenarnya dia itu sayang. Baiklah, sekarang apa yang Mbak Iza dapatkan setelah melakukan teknik ini? Saya kasihan dengan ayah dan tahu alasannya bahwa dia itu sebenarnya sayang dengan saya. Cuma tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Mbak Iza bisa menerima alasan itu. Bisa Bu, karena sebagai anak satu-satunya ayah memang seharusnya menerima hal itu. Lalu bagaimana sekarang? Apa Mbak Iza tetap dengan keinginan Mbak Iza untuk berkuliah di luar kota dan jauh dari ayah Mbak? Tidak Bu, saya akan memilih kuliah di Jombang saja Bu. Saya sadar bahwa ayah saya membutuhkan saya. Saya sayang dengan ayah saya dan tidak ingin jauh dari beliau. Baiklah Mbak, bagaimana perasaan Mbak Iza sekarang? Saya sangat lega Bu, hati dan pikiran saya juga sudah terbuka dan saya menerima bahwa saya akan kuliah di Jombang. Meskipun bukan PTN, yang terpenting saya bisa dekat dengan ayah saya. Terima kasih banyak Bu atas konseling hari ini. Sama-sama Mbak Iza. Baiklah, sekarang sudah menunjukkan pukul 9 ya. Proses konseling kita hanya sampai jam segini ya Mbak. Maka marilah kita akhiri konseling kita pada pagi hari ini. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya. Saya pamit dulu Bu. Ya Mbak, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Mbak. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.